Selamat datang di Kisah Pandora, sebuah film yang bukan cuma soal bencana, tapi soal kemarahan, pengkhianatan politik, dan cinta yang dipaksa menyerah oleh keadaan. Di sebuah kota pesisir yang tenang di Korea Selatan, berdiri sebuah raksasa beton bernama PLTN Hanbyul. Bagi warga sekitar, tempat ini adalah ladang uang. Tapi bagi Jae-hyuk, ini adalah monster yang telah merenggut ayah dan kakaknya. Jae-hyuk hanyalah seorang mekanik biasa. Dia tidak ingin jadi pahlawan. Dia hanya ingin kabur dari kota itu, membawa ibunya, pacarnya Yeonju, dan keponakannya Min-jae jauh dari bayang-bayang radiasi. Tapi takdir punya rencana lain. Saat sebuah gempa bumi berkekuatan besar menghantam, kotak Pandora itu terbuka, dan apa yang ada di dalamnya akan mengubah Korea menjadi neraka dalam semalam. Segalanya dimulai dengan getaran. Gempa bumi yang tak terduga menghantam wilayah tersebut. Di dalam reaktor, sensor mulai berbunyi nyaring. Disinilah kita melihat betapa bobroknya sistem keamanan di sana. Pipa pendingin yang sudah tua dan berkarat, yang sebelumnya sudah diperingatkan oleh manajer pembangkit, Mr. Pyung-sok, mulai retak. Ingat bagian ini, teman-teman. Pyung-sok sudah mengirim laporan bahwa reaktor ini tidak sehat, tapi pihak perusahaan justru memecatnya dan menggantikannya dengan orang-orang yang hanya tahu cara mencilat atasan. Saat gempa terjadi, katup pendingin macet. Air tidak bisa mengalir untuk mendinginkan batang bahan bakar nuklir. Suhu di dalam reaktor mulai naik ke titik kritis. Jae-hyuk dan teman-temannya dipaksa masuk ke area yang sudah terkontaminasi untuk memperbaiki kerusakan secara manual. Bayangkan, mereka masuk ke sana tanpa perlengkapan yang memadai. Saat mereka berjuang di bawah, di atas sana, para pejabat justru sibuk berdebat soal prosedur dan kerugian finansial daripada mengeluarkan perintah evakuasi. Ketegangan mencapai puncaknya. Tekanan uap di dalam reaktor sudah tidak terbendung. Jika tekanan ini tidak dilepaskan, reaktor akan meledak seperti bom atom. Tapi masalahnya, melepaskan uap berarti menyebarkan radiasi ke seluruh kota. Disinilah politik menjadi musuh utama. Pemerintah menutup-nutupi kebenaran. Mereka mengunci gerbang kota agar warga tidak melarikan diri. Sementara itu, Jae-hyuk menyadari bahwa maut sudah di depan mata. Tepat saat mereka mencoba membuka katup secara manual, boom! Ledakan itu bukan akhir, tapi awal dari penderitaan. Jae-hyuk dan teman-temannya terlempar. Mereka terpapar radiasi tingkat tinggi secara langsung. Tubuh mereka mulai menyerah, muntah darah, dan kulit mulai melepuh. Tapi Jae-hyuk tidak mati. Dia menyeret teman-temannya keluar dari reruntuhan dengan sisa tenaga yang ada. Visual di bagian ini benar-benar mengerikan, menunjukkan betapa rapuhnya manusia di depan kekuatan nuklir. Berita mulai menyebar. Kepanikan massal meledak. Yeonju, pacar Jae-hyuk, menjadi pahlawan di tingkat akar rumput. Dia berusaha mengarahkan warga ke stadion lokal untuk perlindungan. Tapi mereka justru terkunci di sana seperti tikus di dalam lubang. Jae-hyuk dan kawan-kawannya dibawa ke rumah sakit darurat. Namun apa yang mereka terima? Bukan pengobatan, melainkan isolasi. Mereka dianggap sebagai limbah radioaktif berjalan. Ibunya Jae-hyuk mencari anaknya di antara tumpukan mayat dan orang sakit. Ini adalah momen yang sangat menyayat hati. Melihat seorang ibu harus melihat anaknya hancur karena pekerjaan yang dulu dia banggakan. Presiden Korea akhirnya sadar bahwa satu-satunya cara mencegah ledakan kedua yang jauh lebih besar yang bisa menghancurkan seluruh semenanjung Korea adalah dengan mengisi tangki pendingin yang bocor dengan air laut. Tapi siapa yang mau masuk kembali ke dalam reaktor yang sudah hancur dan penuh radiasi mematikan itu? Tidak ada, kecuali mereka yang sudah tidak punya waktu lagi untuk hidup. Jae-hyuk tahu dia akan mati. Radiasi di tubuhnya sudah terlalu parah. Maka dia mengajukan sebuah usul gila. Jika kita harus mati, mari mati dengan menyelamatkan keluarga kita. Dia memimpin tim relawan, rekan-rekan mekaniknya yang setia untuk kembali ke lubang neraka itu. Misi mereka adalah meledakkan lantai bawah agar air bisa merendam inti reaktor. Namun rencana itu gagal di tengah jalan.
Satu-satunya cara adalah dengan meledakkan bom tersebut secara manual dari dalam. Artinya, harus ada satu orang yang tinggal di sana untuk menarik pelatuknya. Jae-hyuk memilih untuk tinggal. Dia meminta teman-temannya untuk menjaga ibunya dan keponakannya. Di sini, suasana film berubah dari aksi menjadi drama yang sangat berat. Bagian ini adalah puncak dari segala emosi. Jae-hyuk bicara di depan kamera helmnya. Suaranya bergetar. Dia tidak bicara seperti pahlawan, tapi seperti anak kecil yang ketakutan. "Ibu, aku takut. Aku ingin pulang. Aku ingin hidup." Dia menunjukkan sisi kemanusiaan yang paling murni. Dia tidak ingin mati, tapi dia harus. Dengan tangan gemetar, dia menekan tombol peledak. Korea terselamatkan, tapi dengan harga yang sangat mahal. Film ditutup dengan narasi tentang bagaimana pemerintah mencoba menghapus jejak pahlawan-pahlawan ini. Namun ingatan akan pengorbanan Jae-hyuk tetap hidup di hati orang-orang yang dia cintai. Itulah akhir dari kisah Pandora. Sebuah pengingat bahwa saat kotak Pandora terbuka dan semua keburukan keluar, satu hal yang tersisa di dasarnya adalah harapan.